Yo 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 Shooter Podcast. Halo semuanya, sama gua Razan. Gua Arya. Elmi juga di Wangkong Studio. Yes, sebelumnya kita Wangkong mulai. Cinematic Studios. Iya. Kayak Can. Nanti. Sebelumnya kita nggak lupa untuk ngingetin ke teman-teman untuk subscribe channel YouTube kita, like video-video kita, komen juga di bawah, juga share ke teman-teman kalian yang suka sepak bola. Gak suka sepak Nggak suka bola. sepak bola, pokoknya share ke bapak, ke bapak, bu, ibu, kalian ke boleh. nenek, kakek. Ya. Mantan pacar. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya tinung-ninung biar nggak ketinggalan konten-konten dari Shooter Podcast. Yo Ini juga udah ada di Noise dan Spotify buat Iya. kamu yang mau dengerin kita di jalan sambil nyetir, sambil kerja atau ya sambil ngapain aja lah, Wah. sambil di WC sambil modal gitu. bisa. Jangan lupa download aplikasi. Ya, kita juga ada di Twitter. Kalau mau interaksi sama kita atau mau update terbaru dari konten-konten kita di YouTube, di Spotify, kita update biasanya di Twitter. Atau mau ngobrol sama Bung Arya, Bung Rasan, bisa juga di situ. Ngobrol aja tapi ya. Ngobrol aja. Yes. Oke, kita masuk ke Wangkong edisi 10. 10. Udah Udah nggak ada titik 5 titik lagi ya. bukan Ya. bukan episode filler. Bukan Ya, episode bukan filler. Episode filler. Kemarin di edisi 9 kita ngebahas Jurgen Klopp dan kutukan 7 tahun. Yoi, udah kayak film misteri tuh. Ya, kita di edisi Dendam nyipele. Kata Anjol dendam nyipelet. kita di edisi 10 ini juga akan membahas Sosok pelatih ya. sosok pelatih dan dari Premier League. Graham Potter. Saudaranya Harry Harry Potter. Potter. Nggak gitu House mainnya, of Pak. Slytherin. Nggak gitu mainnya, Pak. Nggak semua pot. Aduh. Ya, Graham Potter pelatih baru dari Chelsea. Wingardium Leviosa Eh, pindah dari Brighton Hove Brother Albion. Fabian ke Chelsea. Chelsea. itu kan rumusnya itu kan Apa? Wingardium Leviosa. Apa tuh? Itu rumus yang Iya, mengangkat-ngangkat itu. benar-benar kan? memindahkan objek ya, betul. Betul. Dari Brighton and Hove Ke Chelsea. Dia Oke. dipindahin sama saudaranya tuh Harry Potter. Bisa jadi, Bisa bisa jadi. jadi. Bung Rasan udah pusing. Sorry. Intinya, ya seperti yang kita tahu, tadi kemarin kita juga di berita sepak bola ya, mention bahwa Chelsea kan ditaklukkan oleh Dinamo Zagreb Ya, tunduk 0-1. 0-1 Dan dan gak lama dari situ Thomas Tuchel Dipecat. diberhentikan. Diberhentikan ya PHK ya. PHK walaupun pasti dengan tunjangan kompensasi ya. Betul. Cuman ini yang menarik adalah gimana ya? Mungkin banyak teman-teman yang belum kenal tentang sosok Graham Potter ini. Yo, Gitu. Nah, mungkin kita mulai dari situ aja kali ya. Ya. Bentar dulu, Bro. Ini kok pemilik baru sama yang lama sama Iya, aja iya ya? itu juga gua benar sih, benar. Sama aja ya, kenapa ya? Ya, siapa Todd Bowley? Todd Bowley. Todd Bowley, Bowley. ya. Pemilik barunya Kalau Chelsea. misalnya nggak bisa pronounce, bisa ke Microsoft Sam. You have selected Microsoft Sam. Nah, Itu ternyata memang betul yang Bung Arya mention ya. Punya tendensi atau kesabaran yang Sedikit. Pendek. ya, sumbu pendek Sumbu ya. pendek. Terhadap Jelek pelatih, betul. Persis seperti pendahulunya Roman Abramovich yang mungkin teman-teman apalagi pendukung Chelsea ya gitu, notice banget lah gitu. Jose Mourinho, Gus Hiddink. Gus Hiddink, Carlo Ancelotti. Rafa Benitez. Iya, sebut Rafa mah. Terus Roberto Di Matteo yang Di Matteo. berhasil mengantarkan Chelsea menjuarai UCL pertamanya. Yo, Musim depannya dipecat. Gitu kan. Jadi ya kalau Abramovich mungkin udah bukan udah nggak aneh lah. udah nggak aneh, udah bukan berita baru lah ya itu. Cuman ternyata Todd Bowley ini Sama aja. sama aja sih gitu. Baru Mungkin ini pakemnya tuh di contoh ya sebenarnya ya. Enggak sih kalau menurut gua mungkin ya berangkat dari performa Chelsea ya di awal musim ini baik di Premier League maupun di UCL, walaupun UCL baru satu pertandingan sih ya. Ya. Cuman tadi sekali lagi kalahnya oleh tim
udah bukan mediocre lagi ya, ini itu mah udah yang harusnya dia tidak diharapkan untuk menang sama sekali. iya jadi lumbung gol gitu kan. Apalagi melawan Chelsea ya. Iya gitu yang kita sering mention lah gitu, punya Mental yang bagus. mental capable banget lah untuk Menang. perform di Liga Champions. Mungkin pasti berangkatnya dari situ, bukan semata-mata karena apa ya, pakem tradisi. Ini kan bukan tradisi bukan tradisi gitu. Cuman Bully merasa harus segera ada perbaikan. Betul. Tapi pertama gini ya, sebelum kita ngomongin Graham Potternya gitu, kita bahas dulu Chelsea-nya. Chelsea itu kan jadi tim yang paling boros ya di bursa transfer musim panas ini Iya, kan. sekitar 258 apa? Bukannya 300 ya? 200-an mah 258. United bukan? Ya. Pokoknya kan Sekitar segitulah. paling boros. Terboros. Tapi di satu sisi juga buat gua ya, itu agak aneh juga borosnya tuh gitu. Pertama, secara sektor kita dari awal booster dari tengah tahun berarti ya. Tengah tahun kemarin dari Juni, Juli, Agustus gitu, kita mention bahwa dengan kepergian Romelu Lukaku, terus Kai Havertz yang memang bukan striker murni gitu, Timo Werner angin-anginan dan akhirnya dijual kembali ke Leipzig, nombokan ya, merugi. Itu kan kita pikir lini depan tuh akan menjadi sektor yang Aman. enggak justru dirombak. Iya, yang paling diprioritaskan gitu, lah ya. oleh Todd Boehly gitu. Aman buat musuh. Oh iya. Buat kiper musuh ya. Di awal apalagi rumornya kan Rafinha. Ya dari Leeds United rebutan sama Barcelona. Ya, pokoknya Terus banyak targetnya lah. Chelsea dan Barcelona tuh sama, cuman Barca yang dapat semua. Iya, tapi ya termasuk Lewandowski, Iya. benar Robert Lewandowski juga. Nah, tapi seiring berjalannya waktu gitu ya di transfer window musim panas ini, nggak ada pergerakan bahkan di Buat lini depan. ya untuk menambah atau bahkan memperbaiki, mengupgrade lini depannya gitu. Baru akhirnya Pak Pierre-Emerick Aubameyang ya Di deadline di hari di deadline day. Bisa jadi panic buying ini. panik buying gitu. Nah, jadi itu yang menurut gua nggak adil buat Tuchel tuh gitu, karena gua yakin Tuchel nggak sepenuhnya atau 100% punya kuasa atas transfer. Betul, Karena ya. Todd Boehly ini selain menjadi owner juga sebagai sporting director, Betul. menggantikan Marina Granovskaya yang ya semenjak Abramovich cabut ya dia juga cabut ya, sama-sama orang Rusia gitu. Jadi Todd Boehly sebagai pejabat sementara teh naon ngarananya entahlah gitu ya, menjabat sementara sebagai direktur teknik gitu. Nah, dengan background yang nggak terlalu mentereng dan nggak banyak juga mileage ya, jam terbangnya kilometer jam terbangnya di sepak bola ya wajar aja gitu. Ini pergerakan transfer Boehly agak aneh gitu. Iya. Marco Kurela jadi back sayap termahal kalau nggak salah sampai sekarang kan. Betul. Padahal keadaan di situ masih punya Ben Chilwell dan Marcos Alonso, walaupun akhirnya dijual ya ke Chelsea. Yang mana Barcelona. Ke Barcelona. Yang mana menurut gua kan nggak butuh amat juga tuh gitu. Walaupun memang Ben Chilwell musim lalu cedera satu musim ya. Tapi kan berapa sih 50 juta, hampir 60 ya, juta hampir 60 jutaan lah relatif. Buat seorang back sayap yang baru satu musim di Premier League dan hanya di Premier League ya. Ya Itu dan catatannya juga maksudnya torehan secara gol, assist juga nggak wah-wah banget. Nggak wah-wah banget gitu. Maksudnya kalau dijambak. Kalau 60 juta buat Theo Hernandez. Ya, itu mah masih ada justifikasi lah masih. Karena produktivitasnya juga kelihatan lah secara statistik. Cuman ini Vuvuzela. Ya, itu Vuvuzela juga. Ya. Terus ada selanjutnya Kalidou Koulibaly oke lah ya, kita harus menambal Antonio Rudiger ya. Betul, kita mengacungi jempol lah untuk itu. Wesley Fofana juga menjadi investasi lah, dia masih muda banget gitu. Cuman bisa dibilang secara overall transfernya Chelsea ini ngebuat Tuchel kayak di-set untuk gagal gitu loh maksud gua. Tadi poin gua ini sebenarnya nggak adil buat Tuchel gitu. Karena yang pemain-pemain yang Tuchel pengen yang ditikung Barcelona itu
nggak dicari gantinya. Betul, gitu. betul. Target penggantinya, iya. Nggak jelas bahkan. Iya, iya. Nggak dicari target penggantinya yang at least sekarakter sama pemain yang si Tuchel pengen itu kayak Rafinha. Ya, Kayak gitu-gitu. Malah beli Sterling gitu. Malah beli Sterling. Tapi untung Pak Sterling juga Iya. kalau enggak mah. Wah, Itu kan malah lebih ngaco lagi. pemain depan Chelsea yang ngegolin baru Sterling sama kayak Havertz. Ah. Sterling 4, Havertz 1 gitu Iya. kalau nggak salah. Udah. Kalau nggak ada Sterling, bye-bye. masa Jorginho harus penalti siapa bertanding? Itu sumber golnya Chelsea gitu. Nah itu jadi sebelum masuk ke Graham Potter menurut gua mah ya gitu. Pemecatan Thomas Tuchel ini agak Tidak adil. ya gitu, harusnya dikasih waktu lah gitu. Dengan segala keterbatasan yang dia Dan transisi kepemilikan Iya. dan lain-lain Iya. juga kan pasti Iya. mempengaruhi ya. betul. Dan mungkin memang Todd Bowley itu pengen ya udah Gua rombak semua. sampai Nah, pelatihnya. bisa Ada jadi. ego. Ego, Di sini betul. ego bisa bermain. Tapi ya kita nggak tahu di belakang layar seperti apa. Kita hanya bisa berspekulasi ya. Ya betul sih. Rezim baru, ya orang-orangnya Baru, baru gitu. betul. Sama kayak di BUMN lah Iya. ya contohnya ya. Ya. Gerbong ini keluar ya masuk gerbong baru. Ya, Direksi semua diganti ya, termasuk pelatih. Bisa jadi gitu. Cuma nah, sekarang kita masuk ke Graham Potter, pelatih yang kurang familiar mungkin ya. Nggak terkenal lah ya bisa Nggak dibilang. terkenal. Ini baru-baru muncul bisa mengangkat Brighton and Hove ini ke peringkat 4 ya Ya, Ya. musim Tuh. lalu. musim ini. Ini. Musim ini, musim lalu mah ke-16 bahkan ya, agak-agak jeblok ya. Graham Potter, ini menarik karena ya gue juga sebelum ditunjuk jadi pelatih Chelsea mah selewat-selewat aja. Oh, Nah. pelatihnya Brighton ini gitu. Iya. Kemarin aja pas bilang kita mau bahas Graham Potter nih, Wangkong. Saha Graham Potter tean. Iya makanya gitu. Dulu Harry Potter. Makanya. Iya jujur aja gitu ya. Iya. Cuman sekedar tahu lah kayak Eddie Howe gue masih tahu gitu ya, Ya, waktu Eddie di Howe Bournemouth, tahu. sekarang jadi melatih Newcastle masih inilah. Tapi memang ternyata yang menjadi hot commodity, pelatih Inggris yang menjadi hot commodity sekarang itu Graham Potter. Karena bahkan Pep Guardiola aja memberi sanjungan Ada quotes-nya ya. Masih quotes ya. bahwa menganalisis Brighton tuh Paling seru ya. paling seru, mengasihkan gitu kata Guardiola. Graham Potter. Yang ngebuat gue jadi digging lagi. Emang ya sih maksudnya Brighton kerjaan ngalahin MU ya, gua mah gitu aja ya. Di Brighton ke film sama gua tuh ngebantai MU gitu kan. Kemarin pekan kedua juga 3-1 gitu ya. Tapi akhirnya untuk kebutuhan konten ini gua walaupun highlight ya, nggak full match, gua digging lagi tuh. Memang unik ini pelatih ini. Pelatih Inggris tapi nggak rasa Inggris gitu. Rasa Inggris. Jauh banget dari kick and rush gitulah. Rasa ayam bakar ya bro. Ya. Bukan rasa fish and chip ya. Gampangnya mah gitulah, pelatih Inggris tapi jauh banget dari Gaya permainan Inggris ya. dari kick and rush Yang gitu. ras Inggris ya. Permainan develop dari belakang ke depan gitu yang ya kentara aja Guardiola mention tadi ya Iya, soal iya. memuji Graham Potter ini gitu. Oke. Ini by the way, ini tuh kakak tirinya Harry Potter ya. Bukan Hayo we Harry Potter. Harry Potter lagi. Dan Kakak tirinya ya. Yang tidak diketahui. ini dari tahu ya. Yang mugel, bukan penyihir. Penyihir. Graham Potter itu ya tadi yang udah dibilang Bung Rasan, pelatih hot commodity ya. Ya. Dia dibeli, jadi ditebus tuh kontraknya tuh dari Brighton. Oh ya karena masih punya kontrak. Masih punya ya? kontrak Iya, iya. 5 tahun tuh ya. Oh, oke. Jadi ditebus sebesar 20 juta pound sterling kalau nggak salah oleh Iya, Chelsea ke Brighton. Dan menekan 5 tahun juga ya di ke Chelsea-nya ya. Ya. Oh iya, Iya, kontrak langsung. naikkan kontraknya langsung panjang dia. Berarti Todd Boehly emang percaya ini ya ke Potter, percanten kalau bahasa Sundanya. Ya minggu ini enggak. percanten gitu. Orang Hogwarts ini. Bisa jadi. Oh, dari Bayeta, ampun. Ya, tapi mungkin ya karena mungkin dari begitu Todd Boehly menjabat, dia udah memantau mungkin ya. Ya, Udah ngelihat nih ini kayaknya menarik nih apa si Graham Potter ini nih untuk apa jadi pelatih Chelsea selanjutnya kalau si Tuchel emang berantakan, dan ternyata bener Tuchel berantakan, performa Chelsea-nya menurun, sangat kurang lah pokoknya. jadi punya alasan. Jadi punya alasan dia Todd untuk Boehly, betul. narik Graham Potter nih. Iya. Benar. Dan yang
tadi ya balik lagi ketika gua digging Graham Potter karena gua benar-benar buta awalnya, jujur aja guys. Ternyata karirnya tuh anomali loh dia. Si Potter itu nggak kayak pelatih Inggris pada umumnya, misal start dari Akademi kan, dari Akademi, ya, League 2, League 1, Championship, baru melatih Premier League ya. gitu. Kalau Potter tuh bahkan mengawali karir nggak di Inggris. di Hogwarts. Di Hogwarts mah lain ngelatih bola apa ngelatih Quidditch teh Iya, gitu. Enggak. Jadi nggak mengawali karir sebagai pelatih senior tuh nggak di Inggris. Oh. Dia mengawali karir awalnya itu di Universitas Leeds Metropolitan. Gimana Oke, ya itu kayak ada kampus lah, ada Di universitas Inggris, di Inggris. Dia menjabat sebagai direktur teknik kalau nggak salah, bukan pelatih bahkan. Lalu saking randomnya dia pernah jadi direktur tekniknya tim nasional wanita Ghana. Ghana di Piala Dunia Wanita Women's World Cup 2007. Sok, itu kan kumaha ya gimana ya, random banget gitu. Kumaha? Ya itu reaksi gue pas Gimana? Ghana. Emang siapanya dia yang Ghana gitu? Bapaknya, punya koneksi dari mana ini ke Ghana gitu ya. Ghana terus, nah dia mengawali karirnya sebagai pelatih tim senior itu justru di Swedia, FK Östersund. Itu dia melatih selama 7 musim, bahkan prestasinya selain tentunya mungkin ada lah ya 1-2 titel liga, titel cup domestik gitu di Swedia, entahlah. Dia tuh pernah bawa Östersund ke babak knockout Europa League. Dan bahkan menaklukkan Arsenal 1-2 di Emirates. Walaupun secara agregat akhir ujung-ujungnya mah 4-2 ya. 4-2. Ya anti klimaks. Tapi kan maksudnya untuk pelatih tidak dikenal, klub Ini cukup abal-abal gitu ya. Cukup menarik perhatian ya. Iya gitu, dan gak lama setelah 7 musim menukangi Östersund, Graham Potter itu akhirnya kembali ke Inggris. Fulham. Menjadi pelatihnya Swansea City. Ya. Selama 1 musim aja. Tapi di situ nggak tahu ya, Swansea City tuh, lu inget gak sih banyak jadi tempat pelatih top. Roberto Martinez, pelatihnya Belgia, Swansea City. Kan itu siapa? Brandon Rodgers. Iya, sebelum ke Liverpool ya City ya. Sebelum ke Liverpool kan iya. di situ. Jadi Michu ya. Iya si Michu itu. Nah, Graham Potter menjadi pelatihnya Swansea gitu selama 1 musim sebelum akhirnya di pertengahan musim 2019-2020 menjelang sebelum lockdown Covid tuh, sebelum disuspend karena Covid, dia menggantikan Chris Hughton sebagai pelatihnya Brighton Hove and Albion. Itu awalnya sih Itu 5 tahun juga itu ya? Enggak, cuman 2,5 tahun. 2,5 tahun. Oke. Atau 3 tahun ya, karena kan setengah-setengah sama gitu. Ya pokoknya dalam kurun waktu tersebut awalnya Potter nggak terlihat ya, hanya sekedar pelatih baru, mungkin dipecat lah musim depan gitu kan. Iya. Awal musim pertamanya bahkan mengakhiri ya cukup, maksudnya lolos dari degradasi tapi agak-agak mepet sawah ya gitu. Si Brighton tapi mepet bawah. Tapi lama kelamaan Brighton tuh menunjukkan peningkatan di bawah arahan Potter gitu. Sampai akhirnya yang tadi Bung Arya mention di musim ini ya. Musim ini, detik ini, sampai Premier League disuspend, Brighton itu duduk di peringkat keempat ya. Mengalahkan tadi MU, Liverpool, 3-1, Chelsea. pernah menang lawan Manchester City musim lalu gitu. Jadi memang bisa dibilang Graham Potter itu punya sesuatu sih memang. Ada sesuatu yang unik ya. Kalau bahasa Sundanya adaan ini. Ayaan ya mah. Adaan mah pempek. Ayaan ini mah. Adaan itu pempek. Nah gitu. Jadi CS-nya kulitnya. Sedikit background ya mengenai Graham Potter ya. Potter. Ya ibarat kata Buhli bisa ngasih kontrak 5 tahun ketika Zinedine Zidane nganggur, Pochettino nganggur,
dia yang ditunjuk gitu. Itu Berarti memang ada ayaan. iya ada sesuatu, Ada nggak sesuatu, mungkin gitu, betul, nggak betul. mungkin. Ada bakso di dalam bakso. Ya, Udah. tinggal pertanyaannya ke pertanyaan paling klasik ketika pelatih tim semenjana menjadi pelatih tim sekaliber Chelsea. Betul. Dulu pernah kejadian di Barcelona, Quique Setien, pelatih Real Betis naik ke Barcelona. Dia nggak bisa mengendalikan ego pemain Barcelona. Ya, itu. Tinggal itu mah klise lah, Klise, pertanyaan betul, paling betul. klise, walaupun gua sendiri juga ya kita nggak tahu persis ya bagaimana manajemennya si Graham Potter dalam menangani pemain gitu. Betul. Atau bisa jadi belum teruji atau memang ternyata punya basic, punya fondasi gitu. Ya, malah punya manajemennya ya. ya, malah punya dia nggak pernah dikasih kesempatan ngelatih tim dengan pemain yang kayak gini nih, pemain-pemain besar gitu kan. Ya, jadi menarik disimak gitu ke depannya, apakah Graham Potter ini akan sukses atau minimal paling dekat aja. Seperti apa sih gaya bermain Chelsea di kedepannya Iya. gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin taktik nih, si Potter ini Gimana sih di Hove-nya tuh, Brighton and Hove-nya tuh? ya sama kan 3 back ya. Ya, 3-4-2-1 betul. Pakamnya Betul. 3 back kan. Ya, Ini emang kayaknya uniknya dari taktik aja 3 back gitu. ya. Untuk pelatih Inggris gitu ya. Ya, betul. Iya, Itu kan? poin-poin Rasa bener. pizza, Bro. Bener. Iya. Jarang lah ya pemain Iya. pelatih Inggris atau Britania Raya setupnya 3 back. Ya itu benar, salah satu keunikannya kerandoman si Graham Potter ini itu bisa jadi poin lah. Iya, mungkin itu juga karena tadi ya ke Swedia, udah kemana? Iya, ke Ghana, melanglang buana. di Iya. dunia gitu. Jadi Udah dia punya dapat resep-resep rahasia mungkin Iya. nih dari Ghana. Ya, tapi kalau mencampur misalnya kita Serbia. ngomongin masalah ego mah kayaknya harusnya bisa ya. Toh maksudnya di Chelsea-nya nggak sebintang MU lah, kita katakan City lah. ya Nggak semewah itu gitu, si value-nya gitu. Mungkin ya. secara value Harga pemain gitu, ya, pemain. harga terus kebintangan. Tapi ego mah menurut gua nggak ada konteksnya sih nggak ada korelasinya ke sana. Contoh, dulu Maurizio Sarri sempat cekcok dengan Kepa Arrizabalaga. Oh iya, yang nggak mau diganti ya. Ya, walaupun ya Kepa kan kiper termahal dunia sampai saat Iya, ini ya, betul, tapi betul. ya itu bisa jadi polemik tuh bisa muncul dari mana aja gitu. Ego pemain tuh bisa muncul dari mana aja. Kalau masalah menangani ego pemain sebenarnya memang kita satu-satunya hal kita simak aja Iya, gitu ya, karena itu sebenarnya sih. balik layar Kita nggak akan pernah spekulasi tahu. lagi Ya, gitu. ya. Cuman tadi oke, secara taktik setupnya 3-4-2-1 kurang lebih sama seperti Tuchel. Iya. Tapi ini ada apa ya? Ada dua hal yang gua jadi bukan kesimpulan apa, 2 poin lah ketika gua ngelihat tadi digging highlightnya Brighton. Lini depannya Brighton maksudnya striker ya. Itu nggak ada yang bener loh sebenarnya. Gimana ya? Gua ngomongnya yang gitu bener aja lah. Iya. Maksudnya Neil Maupay sekarang udah jadi strikernya Everton. Ya, untuk Ya udah. torehan gol mah Wah, ya gitu. nggak 2 digit bahkan Iya, gitu kan. iya. Penggantinya Danny Welbeck sekarang. jadi mungkin ada apa ya, Potter nggak akan terlalu kaget lah melihat lini depan Chelsea yang tadi kita bilang di awal sebagai Iya, bukan titik lemah ya. Dia itu buat Potter mah udah biasa. Gua mau udah biasa. Ini aja dah, nggak, gitu kan ya kayak Tinggal poin keduanya tinggal gini. Walaupun lini depannya Brighton nggak main lah ya. Ya, kurang main. Lini tengahnya tuh eksplosif. Eksplosif, Di kreatif ya. Yes, jadi situ ada Pascal Gross, ada Leandro Trossard, ada yang paling ini nih dan yang paling hot itu Alexis McAllister. Iya. Ini timnas Argentina. Ini 3 pemain tuh lebih ke attacking midfielder tapi jadi sumber gol, sumber kreativitas jelas gitu dari Iya. permainannya Permainannya skemanya Brighton di bawah asuhan Graham Potter. Nah, Ya, mengerikan sekali ya untuk MU diobok-obok ya. iya sama pemain-pemain tengah kan. Betul. Moises Caicedo kan yang sempat didekati MU juga Iya, tuh. betul. Didekati banyak klub-klub Eropa. Jadi ya udah ada 4 nama tuh di lini tengah Brighton yang apalah bisa dibilang underrated lah ya, Underrated, kuda ya. hitam gitu. Nah, tinggal bisa nggak
Potter merejuvenate ya? Rejuvenation. Mengignite, Identify ya. memancing Nge-trigger. atau nge-trigger, meningkatkan performa gelandang-gelandang Chelsea yang sekarang ya. Lagi menurun. terutama Mason Mount. Belum ada torehan tuh secara Betul. gol, secara assist. Hakim Ziyech mah udah jelas lah. Kamana banyak Ya, sama, Christian Pulisic juga, Kapten Iya. Amerika juga sedang melempem sekarang kan. Mateo Kovacic juga. Mattia Kovacic baru sembuh dari Baru cedera sembuh gitu cedera. ya. Nah, menarik disimak gitu gimana polesan Potter yang mungkin bisa Membuat pemain-pemain ini jadi bersinar kembali. seperti blueprintnya Dulu dia, kala. ya blueprintnya dia di Brighton. Di Brighton gitu ya. kan. Ya. Jadi at least sampai musim depan atau at least sampai transfer musim dingin, menurut gua Potter harusnya bisa lah lebih baik Iya. daripada Tuchel. Iya, dengan materi yang ada ya, dengan Lebih cepat memanfaatkan. beradaptasi juga ya. Betul, Pastinya betul. harusnya gitu. Ini sebenarnya sama kayak yang terjadi ketika Inter menunjuk Simone Inzaghi menggantikan Antonio Conte. yang pindah ke Chelsea ya. Ya, enggak ke Tottenham. Alhamdulillah. Enggak mengundurkan diri terus jadi pelatih Tottenham. Tottenham, iya. ya. Tapi kan intinya Inzaghi itu ditunjuk karena dia punya setup atau formasi yang kurang lebih sama dengan Conte. Betul. Gitu. Jadi ini Potter dan Tuchel kurang lebih Sama lah. sama lah kasusnya. Cuman mungkin gaya bermainnya yang beda ya. Ya, Build up-nya Ya, mungkin betul. ketika off the ball-nya mungkin yang beda kan kayak gitu Pak. ya formasi setup mas setup gitu Iya. ya. Nanti pas udah jalannya udah progresnya. Itu dia. Gimana? Ya gimana? Gimana? Kalau dari gua Kata lu gimana nih sepak terjang Graham Potter tuh? kalau dia tadi yang gua bilang, kayaknya sih at least sampai bursa transfer Piala musim Dunia dingin lah ya setelah sampai Piala Dunia harusnya ada perbaikan dari Chelsea. Harusnya Potter bisa perform lebih baik daripada Tuchel dengan kondisi atau materi skuad yang ada. Ya, ya. Tanpa harus beli pemain. Tapi nggak tahu nanti pasti kan Bully juga akan mendukung lah, akan memberikan support berupa transfer pemain di Ya, ya. musim dingin selepas Piala Dunia nanti. Tapi satu hal yang gua notice, yang gua mau mention aja sedikit, ini mah sotoy-sotoynya gua ya, kayaknya kiper nggak akan Mendy, nggak akan Edward Mendy, akan kembali ke Kepa. Karena skemanya si Brighton tuh dia dari kiper ya. Ya, kiper harus involved terhadap build up, harus nyaman dengan kaki harus nyaman dengan bola di kaki. Ya, Sweeper ya, kiper. Ya, ya. Bukan ya, shoot stopper. Bukan shoot stopper seperti Edward Mendy yang beberapa kali musim ini kan kelabakan ya, Ya, menghadapi back pass, Ya, menghadapi betul, kayak betul. gitu-gitulah. Kalau dari gue sih kemungkinan itu Kepa kembali jadi Kepa starter. Karena menariknya kipernya Brighton itu kiper Spanyol Roberto Sanchez. Iya. Cadangan timnas, kan? ya kiper timnas Spanyol, cadangannya Unai Simon. Gitu. Jadi kiper Spanyol sudah bukan De Gea ya, teman-teman udah nggak siapa dipanggil. itu deh, Gea? Apalagi Casillas. Bukan. Udah nggak dipanggil De Gea apa gitu. Ya, karena Luis Enrique tidak memakai skema shoot stopper. Shoot stopper harus. Tidak membutuhkan shoot stopper. Ya, sweeper kiper. Kalau dari gua gitu sih. Gimana menurut? Back kiri sih yang pasti. Nggak mungkin Vuvuzela. Iya benar. Iya kan? Benar. Baru dibeli. Enggak, maksudnya dia pergi dari Brighton itu karena sempat berantem juga kan sama Potter. Bad blood. Betul. Sempat ada perang itulah, perang. Naon sia. Nah, Sia aing datang deui naon nah sia. gitu kan jadi Iya. kemungkinan ya udah bakal lebih ke ya balik lagi ke Chelsea yang dulu Ben Chilwell. Ben Chilwell. Dan Ben Chilwell juga sekarang udah mulai kemarin cetak gol di Premier League atau di Premier League. Premier Ya? League. Di Premier League ngecetak gol tuh. Udah mulai menemukan fitnessnya, ritme permainannya lagi gitu. Itu Iya. poin menarik Itu. sih Helmi sih. Marco Kurela sih. Makanya berarti Vuvuzela dibeli ya udah buat dicadangin lagi sekarang udah. Betul. Kalau dari Back. gua, Gimana? kayaknya sama aja deh. Gimana pemainnya lagi sih ujung-ujungnya gimana? Match fitness, terus ya apa namanya? Mau diatur atau enggaknya? Ya, benar. Mau menyerap instruksi baru nggak gitu ya? Betul. Karena Beradaptasi lagi. kalau kata gue apa yang dilakukan Tuchel tuh sebenarnya pastinya sudah benar sebenarnya. Ya. Cuman masuk enggaknya nggak ada yang tahu gitu kan. Ya. Pasti sudah benar kalau kata gue Tuchel tuh gitu ngasih arahan, ngasih ini tuh ya toh bisa juara Liga Champions gitu.
tapi memang pemainnya saja tidak perform. Tidak maksudnya perform, gitu, betul. ya. Lagi bad day of the office tapi berminggu-minggu gitu. Itu mah memang menjus banget, bukan bete. Iya, tapi kan gini, maksudnya pemain banyak yang baru pada fit. Iya, Terus kondisi fitness ya. kondisi fitness, terus mentalitinya lagi buruk juga, underperform semua gitu. Iya. Banyak lah ya non teknisnya juga kan. Penggantian itu pemilik. Iya, gitu, iya, gitu kan. Banyak hal-hal kayak gitunya lah yang nonton yang mungkin Tuchel pun jadi kebagi gitu. Iya, benar. Apalagi pemain gitu. Iya, benar. Ya benar sih itu ya, transisi pemilik baru. Musim lalu sempat dibekukan. Iya, Tuh, asetnya kan. Kas klub sampai harus reimburse ya. Reimburse Istilahnya udunan tiket pesawat gitu. gitu. Asa Ya, benar gitu, sih, secara- nggak apa namanya? Ya let's see lah ya. Apakah Ya. Graham Potter bisa Expelliarmus Atau Avada Kedavra atau pada kawan Iya. gitu. atau Koit gitu kan. Kontraknya 5 tahun, masa cuma bertahan 1 tahun. Nah, nggak ada yang tahu. Iya. Kan pemiliknya. Betul, Nah. betul. Ya, gitu Menarik sih. sih, paling. menarik. Bakal nanti kita lihat aja nanti di pekan-pekan berikutnya ya. Ya, Karena Premier League lagi libur juga nih. ya. Ya, baru bulan depan ya balik Ya, lagi main. Betul. Berarti kita nggak bisa lihat dulu nih gimana sepak terbang Graham Potter. Bisa. Gimana? Jangan lupa ada Champions League. Oh iya. Oh iya, benar. Berarti kita bisa lihat di Champions League. Iya, iya. Buat pendukung Chelsea mungkin bisa dicek tuh apa sih bedanya Tuchel sama Potter. Terus menurut kalian gimana, lebih bagus nggak nanti di mainnya gitu kan? Tulis Nanti aja lawan tuh. Salzburg ya. Oh iya. Salzburg. Iya. Kamis ini ya? Kamis ini. Tanggal Kamis ini. 15. Oke. Nah, kan nanti kita lihat aja sepak terjangnya dia gimana. Kalau gitu sekian aja dari kami ya. Sebelumnya, Nah, akhirnya gua yang ngomong. biasanya dia yang itu. Sekarang akhirnya ya dirasan. Jangan lupa nih buat teman-teman untuk subscribe channel YouTube kita, terutama para pendukung Chelsea ya. Juga jangan Chelsea lupa. Nista ya. Naonnya pendukungnya Chelsea ya? Nah. Ya itulah. Jangan lupa juga like video-video kita, komen di bawah gitu ya. Share juga ke teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tinung-tinung. Jangan lupa kita juga ada di Spotify dan Noise buat kalian yang pengen lebih santai dengerin kami, lagi kerja, lagi nyetir, dan Mepet kuota. kota, dan lagi modal. Gitu. Bisa dengerin kami di sana ya. Kita juga ada di Twitter kalau mau interaksi sama kita, apalagi mau tahu nih update announce terbaru konten-konten kita, di situ tuh biasanya tuh situ ada podcast. Sip, paling segitu aja dari kita. Wangkong edisi 10. 10. Oke. Palingan nanti ya Ya, tunggu aja lah pokoknya mah. konten dari kami. Yang jelas minggu ini mah full. ya banyak lah minggu ini mah. Mantap. Oke, gua Razan out. Gua Ari out. Elmi juga out. See you semuanya. Bye Bye-bye. bye. Assalamualaikum.